apa? Harusnya adalah a flag is. Gitu. Karena subjek dulu baru verb. Aman? Oke. Gitu aja dulu. Semoga bermanfaat. Nanti sisanya kita bahas di besok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan soal nomor 713. The Museum of the Confederates. Nah, bla bla bla. Kira-kira di sini kalian melihat sesuatu gak? The Museum of, ini kan keterangan, ini an exhibition, di sini keterangan. Ini apa Kak? Ini kan conjunction. Tapi kita tidak menemukan subjeknya karena di sini sudah semacam kayak double subjek. Oke, gerund itu bisa masuk ke sini dengan dia di depannya noun. Cuman masalahnya mana verbnya, kan logikanya gitu. Jadi karena the origins ini terindikasi ini adalah objeknya, berarti kita butuh yang namanya verb. Kalau kita butuh namanya verb, document things ini kan gerund, berarti ini yang salah. Harusnya documents. Dokumen itu bisa bermakna verb ataupun bermakna noun, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 714. Kira-kira ada yang salah nggak? Kak, ini ada modal, terus verb 1, boleh nggak? Ini udah benar, teman-teman. Terus, berarti yang salah yang mana? Ini. Kalau ada or, atau and, atau yang berhubungan dengan fanboys. Apa itu fanboys? For, and, nor, but, or, yet, so. Artinya kalau or itu harus ada namanya kesetaraan. Bagaimana maksudnya Kak? Iya, kesetaraan di sini ada gas, ada chemicals, terus ini bukan watery, harus nounnya apa? Water. Karena di sini noun berarti harus noun gitu. Paham? Oke, untuk 715 kira-kira apa yang salah teman-teman? Untuk 715 ini sudah kelihatan. As well as. Kenapa ini bisa salah? Ini kalau kalian mau menghafal, saya kasih warna merah biar enak. Kalau neither itu temennya adalah no. Kalau either itu temennya adalah or, pasangannya lah. Terus kalau ada more than. Terus apa lagi Kak? Not only but also. Nah, not only but also. Yang sering keluar kalau ada kata-kata both itu pasti pasangannya adalah and gitu. Paham? Karena di sini sudah ada both berarti bukan as well as tetapi dia bermakna and gitu. Dia pasangannya adalah and. Maknanya sama. Dan as well as juga, cuman ini lebih ke structure-nya. Kalau ada both pasangannya adalah and. Oke, untuk 716 kira-kira apa? Is higher than. Nah, ini 716 kira-kira apa, teman-teman? The Porison population in the state, not L. Nah, perhatikan di sini. Kita menemukan suatu koma, kita juga menemukan suatu koma. Ini namanya apositif. Kalau ada subjek, koma, ini pasti ada keterangan, ini verb dan objek. Artinya yang diapit oleh koma, dia adalah keterangan. Berarti ini adalah keterangan. Terus berarti subjeknya adalah ini, betul. Subjeknya adalah ini. Nah, langsung ke verb nggak? Betul. Is higher than. Berarti subjek, verb. Terus masalahnya, then any state. Rasa-rasanya kurang tepat, teman-teman. Karena dia, the Porison population in this stage is higher than. Paling tidak dia lebih tinggi daripada yang lain. Jadi bukan any state, tapi kita pakainya adalah other state gitu. Oke. Lanjut nomor 717. Kira-kira apa yang kalian lihat di sini? Well, a delicate balance by focusing. Ini nih. Ada aural, visual, emosional. Kalau ada all, ini namanya adjektif, teman-teman. Berarti kita butuh yang namanya adjektif dari ini. Oke, bukan visualnya, ini noun. Emotional, aural,
Terus kalau ini kan elemen adalah noun. Depannya noun pasti adalah adjective. Karena adjective itu pasangannya dengan noun. Di depannya noun. Berarti ini harusnya kita cari adjektifnya. Apa adjektifnya dari ini? Ini. Namanya filosofi. Tulisannya begini. Philosophical. Gitu. Lanjutnya nomor 718. Oke. Kira-kira apa jawabannya? Manufacturer may use food additives for preserving. Nah ini nih. Kenapa? Karena kita melihat yang lain benar. Kenapa for preserving ini salah? Harusnya kita memakai to infinitive. Rumusnya to infinitive apa? To tambah verb 1. Tempatnya gimana? Tempatnya ini bermakna verb tapi kedudukannya bukan verb. Ada 3 yang bermakna verb tapi kedudukannya bukan verb, yaitu gerund atau kita sebut dengan verb ing. Terus past participle. Past participle itu adalah verb 3. Terus yang terakhir adalah to infinitive atau kita sebut dengan to plus verb 1. Nah ini semua kedudukannya maknanya verb tapi kedudukannya bukan verb. Oke, selanjutnya nomor 719. 719 kalimatnya simple. Kira-kira yang salah mana? Ini. Karena di sini ada either, tadi sudah dijelaskan di atas. Kalau ada either, pasangannya bukan nor, tetapi or. Either or, neither. Kalau neither, itu pasangannya nor ya. Gitu. 720 teman-teman. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Was made, sudah benar, to be tambah verb 3. Oke. Terus berarti yang salah yang mana? Ini kan berbicara tentang past tense, berbicara tentang masa lampau. Atau kita bilang adverb of time-nya adalah masa lampau. Dan ini ada conjunction. Nah, conjunctionnya ini pengen menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat sebelumnya. Given. Nah, berarti karena di sini sudah verb 3, kan conjunctionnya mau menggabungkan itu. Given. Berarti otomatis nih teman-teman. Berarti endo-nya di sini bukan verb 1, harus kita ambil verb 3-nya. Apa itu endo word? Karena termasuk apa? Endo word. Kok bisa Kak verb 3-nya ditambah ed doang? Ini yang namanya adalah regular verb. Verb beraturan yang bisa kita rubah dari verb 1 menuju verb 2 ataupun verb 3 itu dengan menambah verbnya ditambah ed. Jadi endo word gitu. Untuk 721 kira-kira yang salah yang mana? Nah, ini ada koma, ini ada koma. Yang artinya the largest ini adalah keterangan. Kalau sudah berhubungan dengan superlatif, berarti dia adalah sesuatu yang tunggal. Jadi bukan kita pakai are tetapi pakai is. The general ini. Kalau the itu kan berhubungan dengan suatu artikel yang di depannya suatu kata benda yang spesifik. Apalagi diterangkan dengan the largest. Yang paling besar. Otomatis yang paling besar itu tunggal teman-teman. Oke, kalau 722. I see. Kalau untuk 722 kira-kira yang salah yang mana? The skeleton of a shark is made. Ini to be tambah verb 3 udah benar. Rather than. Oke, sudah benar. Nah, ini yang bikin salah. Apa? Kita dalam cerita itu hindari yang pakai continuous. Tidak akan ada soal yang ada continuous, teman-teman. Baik itu present continuous, perfect continuous, past continuous. Kenapa bisa seperti itu, Kak? Karena kita tidak bicara atau tidak cakap-mencakap atau percakapan. Lebih tepatnya, jadi kita hilangkan yang ada having. Karena di sini is emit. Jadi hasilnya yang D itu tanpa adanya having. Jadi yang benar adalah langsung born gitu. Oke, selanjutnya nomor 723. Untuk nomor 723 kira-kira ada yang tahu nggak? Ternyata ada di bawahnya ini ya. Apanya itu? Terusannya. Oke. Nggak apa-apa, kita analisa. 723 mana yang salah teman-teman? 723 ini nih. Kalau ada namanya inversion ya, ingat-ingat inversion. Biasanya diawali oleh seldom
rarely, atau there. Kalau ada kata-kata there, itu biasanya kan struktur kalimat subjek verb ya. Tapi kalau ini verb dulu baru subjek, artinya verbnya ini akan bergantung dengan subjek setelahnya. Kalau dibilang there is three, ini salah. Harusnya there are. Kenapa? Karena di sini three menandakan jamak dari which exit. Nah, gitu. Jadi maksudnya gimana sih Kak? Maksudnya begini teman-teman. There is a book. There are two books. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi verbnya yang di sini ini bergantung lurus dengan subjek setelahnya, bukan subjek verb tapi verb subjek. Sehingga di sini jangan pakai there is karena di sini three, berarti dia pakai there are gitu ya. Oke teman-teman, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan bahas di next pertemuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.